Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Katarina Poge Pawesare, membuat video ini untuk penilaian UAS semester 4 untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Di sini bisa dilihat sudah ada data untuk data view dan juga variabel data. Yang bisa dilakukan pertama adalah mengklik analyze, lalu memilih scale, lalu memilih identitas scale, lalu memasukkan datanya dari LA, CI, FCS, dan lain sebagainya, lalu memindahkan data LA, lalu mengklik statistik, lalu memilih scale item deleted, lalu correction, dan juga none, lalu mengklik continue. Setelah itu kita mengklik OK dan akan keluar data-data seperti di bawah ini. Lalu ada item total statistik. Di sini ada untuk scale mean of item deleted. Lalu ada current batch alpha if the element deleted. Lalu untuk itu yang ke atas ada reliabilitas statistik untuk current batch alpha based on standard item, end of item, lalu ada case possible summary. Lalu kita keluar dulu, klik no. Lalu kita mengklik variable view, kita memilih lagi analyze. Lalu kita memilih describe statistik, lalu memilih deskriptif, nanti akan muncul seperti ini. Lalu akan kita seperti yang tadi kita pindahkan, kita klik option, kita memilih mean, lalu STD deviation, minimum, maksimum, lalu kurtosis dan skewness, lalu kita continue. Setelah itu klik OK. Nanti akan keluar data seperti ini, yaitu deskriptif statistik. Nanti ada statistik, minimum statistik, maksimum, mean, lalu STD deviation statistik, lalu skewness dan juga kurtosis. Bisa dilihat, lalu kita keluar kembali. Selanjutnya itu adalah kita klik analyze lagi, kita pilih regression, lalu memilih linear. Setelah itu nanti akan muncul lagi data-datanya. Untuk dependennya itu di bawah sini juga ada independennya, variable dependent dan juga variable independent. Lalu kita memilih LA1-nya untuk dipindahkan ke dependent. Ya, klik. Lalu untuk variabel independennya itu adalah kita memilih CH 1 sampai seterusnya. Lalu kita pindahkan ke kolom independen. Lalu seterusnya kita mengklik plot. Kita memilih spreadsheet untuk variabel y-nya. Dan untuk variabel yx-nya itu kita pilih z, kita mengklik historical dan normalitas probabilitas, lalu kita continue. Lalu klik OK. Nanti akan muncul data-data seperti ini. Nah, di sini ada variable entries, lalu ada model summary, ada ANOVA. Di mana variable entries ini ada model. Oke, turun dulu. Lalu ada histogram untuk dependent variable. Lalu ada normal plot of regression standard, dimana dia bergerak vertikal. Ini untuk dependent variable LA1. Lalu ada dependent variable L1 untuk regression standard, dimana dia berbentuk titik-titik ya teman-teman.
bisa dilihat teman-teman semua ya. Lalu kita keluar, klik number, lalu setelahnya itu klik analyze kembali, lalu pilih data view, pilih analyze, kita memilih regression juga, lalu mengklik linear, seperti yang awal teman-teman, dia muncul untuk variabel dependent dan juga variabel independent. Di save, lalu kita memilih yang under standardize untuk yang predikat value. Sebentar teman-teman. Yang residualnya kita checklist yang under standardize, tapi kita unchecklist untuk yang predikat value. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti yang tadi. Ya, ada histogramnya juga, ada regression standar residualnya juga untuk plotnya, lalu ada scatter plotnya. Lanjut lagi untuk pengujian selanjutnya itu kita mengklik analyze lagi, lalu kita mengklik non-parametric test, lalu kita memilih legacy dialog. Nanti di sini kita memilih untuk yang to sample KS. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita harus memindahkan lagi nih dari yang LA1 sampai LA8. Di shift ke bawah ya. Kita memilih under standardize guys. Lalu kita pindahkan, kita memilih yang normal, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul one sample Kolmogorov Smirnov test. Ya, teman-teman. Dimana N-nya itu adalah 100, tentu normal parameternya itu adalah 0. Kita keluar. Lalu kita mengklik kembali analyze. Kita memilih regression untuk yang linear kembali. Nah, nanti di sini kita mengklik save. Masih seperti yang tadi, untuk residualnya di checklist yang under standardize. Lalu mengklik continue, OK. Nah, nanti akan keluar kembali data-data seperti yang ada di bawah ini. Ada histogramnya, untuk dependent variabelnya, dimana minnya itu sebesar min 7, lalu ada STD defender sebesar 0,945. Lalu di sini ada plot of regression standard residual untuk dependent variable LA1-nya. Di sini juga ada scatter plot, membersihkan titik-titik. Regressionnya itu ada variable entries, ada model summary, ada ANOVA dan lain sebagainya. Lalu kita akan transform. Kita memilih yang komputer variable yang muncul nih seperti kalkulator. Lalu untuk target variabelnya itu kita mengklik lalu kita di sini kita ketikkan rs
2. Lalu untuk number expression kita mengklik ABS, lalu res, lalu dalam kurung res2, lalu tutup kurung, res1, lalu tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu akan muncul coefficient, dimana untuk konstannya itu sebesar 0,000. Lalu untuk understand B-nya itu adalah, lalu kita mengklik regression, lalu linear. Di sini kita harus mengeluarkan LA1, tapi kita ganti dengan RS2 yang sudah kita ganti tadi. Lalu klik OK. Oke, sudah press OK. Nanti akan muncul seperti ini. Koefisiennya, konsistennya juga akan diganti menjadi 1108, dan untuk sini itu adalah 801. Dependent variable res2 nya itu terlihat ya teman-teman. Lalu klik analyze, lalu memilih regression, lalu dipilih kembali linear. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu nanti untuk dependentnya itu kita memilih dari CA1 sampai JIT. Nanti kita pindahkan kepada variabel independent. Lalu kita klik statistik, kita memilih estimate dan juga model fit. Lalu mengklik yang collinearity diagnostic, lalu yang deskriptif, model fitnya kita hapus. Lalu untuk regression coefficientnya estimate juga dihapus. Lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul data yang sangat banyak ini. Nah, nanti bakal muncul correlation dari LA1 sampai JIT 8 ya. Lalu kita mencari untuk koefisiennya teman-teman. Itu semuanya sudah muncul dari CI1 sampai JIT. Lalu kita mengklik kembali analyze, kita memilih regression lagi, lalu linear. Nah, setelah itu kita memilih Oke. Nah, nanti bakal muncul lagi yang kayak gini. Untuk ANOVA regression residual, dimana dia sum of square-nya itu adalah 725, lalu residualnya adalah 13711, lalu coefficient-nya sama seperti yang tadi, yaitu 188 untuk understanding B, dan C-nya itu 818 juga.
Ada model summary di sini, dependent sama variabel N1. Nah, teman-teman semua, begitu saja video untuk penilaian UAS-nya. Itu semua adalah uji-uji untuk uji instrumen seperti uji validate variabel, lalu uji reliabilitas variabel LA-nya, lalu untuk uji asumsi klasik yang berisikan uji normalitas, lalu uji heteroskadistika, lalu untuk uji grafik scatter plotnya, lalu ada uji multicol juga, lalu ada untuk uji hipotesisnya itu untuk uji yang terakhir tadi, bersihkan uji F untuk ANOVA, lalu uji T untuk coefficient, dan untuk coefficient determinannya itu ada model summary yang sudah saya jelaskan. Seperti itu saja untuk videonya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih.